perlu kami informasikan Bang Kumis saat ini sudah ada di lokasi di mana dua rumah yang memang dibongkar katanya tadi pagi, dan seperti inilah kondisinya. Nampak hanya terlihat tinggal puing-puing yang tersisa. Ya, dengar pas diusir suaminya ke rumah saya, minta pertolongan, minta tempat tinggal. Ya emang saya kasihan ya, ingat ke badan sendiri gitu. Saya tolongin. Bukan kaget lagi ya, menes saya. Menes Pak ya. Apakah nggak mendengar sebelumnya Pak? Ya. Ibu mudah-mudahan sabar ya, sambil menunggu dari pemerintah, terutama dinas sosial, di mana di Kampung Pagelaran ini ada satu warga yang memang nasibnya tidak sampai kita, dan mungkin sebagai bentuk rasa simpati pada ibu, mohon izin ya, mungkin Bang Kumis bisa cuma ngasih buat barangkali buat ya, buat ayah ya. Cari donasi agar ibu bisa tinggal seperti katakan siapa yang nggak sedih melihat si ibu seperti ini di saat musim hujan, tiba-tiba rumah yang ditinggalinya diminta untuk pindah, sementara si ibu tidak punya tanah, tidak punya rumah yang lainnya. Akhirnya si ibu tinggal di rumah temannya yang baik hati, dan harus merasa terenyuh dengan peristiwa ini. Mudah-mudahan dari pihak pemerintah, khususnya dinas sosial, sekali lagi kami mohon untuk kehadirannya di kampung sini, bantu si ibu ini yang memang benar-benar kondisinya perlu bantuan dari kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Tentunya Anda masih bersama channel Bang Kumis Berbagi di edisi hari ini, Jumat 16 Februari 2024. Dan perlu kami informasikan Bang Kumis ada di kawasan Kecamatan Pagelaran, tepatnya di Kampung Tegal Jambu, Desa Pagelaran, di mana ada satu pemandangan yang sangat miris. Menurut informasi, gubuk ini dibongkar gara-gara hanya ada satu persoalan beda pilihan masalah pencalonan. Dan nanti benarkah informasi ini sampai terjadi? Ikutin terus bersama langkah channel Bang Kumis Berbagi dalam penyelusuran jejak peristiwa dibongkarnya rumah warga di Desa Pagelaran, Kabupaten Pandeglang. Channel Bang Kumis Berbagi bersama media Sortesa Indonesia mengabarkan. Nah, pemirsa, perlu kami informasikan Bang Kumis saat ini sudah ada di lokasi di mana dua rumah yang memang dibongkar katanya tadi pagi, dan seperti inilah kondisinya. Nampak hanya terlihat tinggal puing-puing yang tersisa seperti ini. Bang Kumis sengaja datang karena mendapat informasi ada satu peristiwa pembongkaran gubuk atau rumah warga yang konon menurut informasi ini hanya gara-gara beda pilihan masalah pencalonan. Dan ini benarkah ini gara-gara yang saya sebutkan tadi? Nanti Bang Kumis akan mencoba untuk mencari informasi dari sejumlah warga yang memang saat ini lagi ada di lokasi. Kang, dua rumah Pak ya? Iya. Ini rumah siapa-siapa Pak? Pak Anto sama Pak Sardi. Pak Sardi. Iya. Emang gara-gara apa katanya Pak? Nggak tahu saya Pak. Oh gitu ya. Iya. Pemirsa, para tetangga nampaknya ibah melihat nasib yang punya rumah ini, dan mereka di saat hujan seperti ini ikut membantu untuk memindahkan puing-puing yang mungkin masih bisa dipergunakan oleh sepemilik rumah. Ibu punten Bu, nyabari naros Bu. Iya, rompok sah. Lompok Armin. Sarang. Lupa itu anta. Eta irah dibongkar na Bu? Nembe ieu tadi anjing bae. Dua-dua na anjing. Emang kenapa sih Bu dibongkar katanya Bu? Dengar-dengar. Yang punya tanahnya mau dipakai katanya. Oh gitu. Ibu udah berapa lama tinggal di Waktu lama. Numpang ya? Iya.
Termasuk ibu juga? Enggak, saya mau punya saudara. Oh gitu ya. Iya, Jadi itu kalau kakak ini iya di tempat Pajaro. Oh bapak sana, tapi nggak di. Enggak. Baik-baik aja. Oh gitu ya. Nggak tahu ya. Makanya. Namanya juga orang nggak tahu. Tetangga juga nggak tahu saya. Oke pak. Oke. Nggak tahu. Ibu, bapak nama siapa pak? Lamri. Lamri. Pak Lamri. Ya, Warga mana pak? Warga sini. warga sini juga. Udah lama pak. Udah lama. Nah terus bapak punya rumah numpang. Punya ya. Itu numpang di tanah siapa pak? Punya itu juga. Gara-gara apa tanya pak? Masalahnya ya nggak tahu. Oh gitu ya. Nggak tahu saya. Juga. Bapak kaget nggak tiba-tiba Ya bukan kaget lagi ya, ngenes saya. ngenes pak ya? Ngegetek. Nggak. Iya. Apakah nggak mendengar sebelumnya pak? Enggak. Sedih melihat tetangga bapak seperti itu ya. Nggak tahu. Saya juga nggak tahu nih. Terus sekarang tinggal di mana pak? Yang 2 orang itu? Itu di sebelah sana dulu ada saudaranya, dia udah punya rumah juga, adeknya. Dari ke sana dia numpang Oh dulu. numpang ya. Yang satu mah belum punya tempat. Pak itu kalau sehari-harinya kerja apa yang dibongkar itu pak sepengetahuan bapak? Yang sebelah sana. Ya, Jualan itu. paling jualan di warung-warungan. Warung kecil di sini aja ya. Ya. Nah kalau yang sebelah sini pak punya pasar kan? Ini ke sawah tanah Kulit tani, buruh. Kulit tani ya. rambut. Malah buruh tandur. Oke pak, makasih pak ya. Ya. Nah apa pemirsa, Bang Kumis setelah wawancara dengan salah satu warga dari istri Bu Anta, ada 2 rumah yang memang tergusur. Nanti Bang Kumis mau nanya nih sama warga sini teh, bisa nanya teh, kalau rumah yang dibongkar yang satunya sebelah mana sih? Nah, pemirsa, saat ini Bang Kumis sudah ketemu nih dengan istri Pak Anta ya, Bapak Anta yang memang tadi pagi rumahnya konon dibongkar, entah apa peristiwa, tapi terlihat dari raut wajahnya kesedihan nampak dari si ibu ini. Ibu, selamat sore ibu. Selamat sore juga Pak. Ibu, nama siapa bu? Nama saya Bu Eni, Ibu Eni, istri dari Bapak Anta, Bapak Anta. Alamatnya di mana bu? alamat Tegal Jambu. Bu, Bang Kumis mendengar nih bahwa rumah ibu yang selama ini ditinggalin akhirnya dibongkar bu. Bisa dijelaskan bagaimana awal ceritanya sih bu? Awal ceritanya saya dulu pernah disuruh pencoblosan itu harus ke Bapak. Terus dia disuruh video, tapi saya takut melanggar aturan Pak, itu saya. Jadi saya nggak melaksanakan, langsung dia paginya sekitar jam 9 dia datang ke rumah, langsung marah-marah. Lagi di rumah nggak ada suami saya, adanya suami Bu Marna, cuman dibentak-bentak. Mana katanya si Armin, katanya dikira saya itu bapak siapa namanya? Itu yang datang siapa? Ngusir itu. Dikira saya itu mau nyuruh kerja, padahal dia langsung katanya dia sekarang pergi dari rumah sini, katanya kamu Marna, katanya sama si itu ya, tapi nggak disebutin Bapak Antanya. Cuman kan merasa Pak saya istrinya, jadi cuman dia pergi sekarang ya. Udah dia pergi ke belakang sampai ngomel-ngomel, nggak tahu ngomong apa gitu ya. Udah tahu mungkin ada 2 menit balik lagi. Kenapa kamu masih ada? Balik sana. Jalan-jalan sana, pindah dari sini sana. Punya tempat saya sana. Mendingan ditanam itu apa sih, pisang sekarang. Di itu Nah katanya. terus yang pada waktu datang langsung ngomel-ngomel, berarti itu apakah memang karena beda pilihan atau memang ibu sendiri? Ya itu mungkin Pak. Itu mungkin. Bukan itu kan kata dia disuruh nyoblos ke Bapak. Di video kan nggak boleh Pak. Boro-boro ngambil Video ya handphone Pak. ke dalam, nyuruh video kan. Bawa pun juga nggak boleh. Jadi saya nggak berani melanggar aturan. Gitu ya. Pak. Iya. Jadi saya walaupun nyoblos ke dia, tetap aja Disangkanya gitu ya, disangkanya karena nggak ada gitu bukti. dia.
Emang pada Kan waktu itu harus ada bukti tadinya. oh dia terus bilang. emang enggak apakah hanya ibu aja yang disuruh seperti itu? Yang lainnya apakah bawa bukti untuk di video? Nggak tahu, Oh, nggak gitu. tahu. Ini mah cuman yang numpang aja di tempat tiangnya itu. Ibu sejak berapa lama tinggal di situ? Sejak tahun 2019. Udah lama Bu ya. Iya, mau 6 tahun jalan kali. Tapi Sekarang pada waktu dibongkar Bu, apakah memang itu benar-benar ibu merasa takut atau gimana sih Bu? karena saya merasa numpang, jadi nggak bisa ngomong apa-apa gitu Pak. Langsung saya, karena dia kan nggak sabar, udah 3 kali datang, disuruh-suruh pergi terus. Oh berarti bukan sekali? Bukan 3 kali datang. Orang Temarna itu lagi bikin beres-beres pakaian juga, emang nggak kelihatan dari tadi anak-anaknya mondar-mandir bawa pakaian. Masih nyuruh lagi. Kenapa kamu masih ada, belum pergi? Pak, suami itu kerja apa? Serabutan. Serabutan. Kalau yang ke sawah, kalau ada yang nyuruh, kalau nggak ada ya di rumah. Nah terus gini Bu, ibu kan sekarang nggak punya rumah ya. Terus Iya. tinggal di mana Bu? Ya kalau saya sekarang udah punya rumah, udah punya apa-apa ya ikut teman, diajak teman di sini juga ini yang membela saya itu teman saya, makanya saya sementara numpang di sini. Ada teman saya kayak kasihan gitu Pak. Iya. Ya ini kan mau, apalagi rumah teman juga kelihatannya sempit Bu ya. Ya harus bagaimana? Namanya nolong, mau sempit mau apa Pak? Saya mau tinggal di sini, kata dia. Ya harus bagaimana Pak? Orang nggak ada lagi. Saya yang menolong cuman ini gitu. Ke siapa lagi? Sedangkan saya di sini nggak punya siapa-siapa, cuman ikut suami. Suami juga nggak punya apa-apa, sama. Sungguh miris Bu ya. Sabar Bu ya. Nanti Ya harus bagaimana Pak selain sabar. selamat sore Teh. Selamat sore Bapak. Ibu nama siapa Bu? Namanya Wulan. Bulan, teman dari istri Pak Kanta bener ya? Iya. Nah, saya dengar itu tinggal di ibu ya sekarang. Iya. Gimana ceritanya sih Bu awal-awalnya Bu? Awalnya dengar pas diusir, suaminya ke rumah saya, minta pertolongan, minta tempat tinggal, ya emang saya kasihan ya, ingat ke badan sendiri gitu, saya tolongin. Tapi rumah ibu juga kan sempit juga Bu. Apakah enggak ini deh? Enggak apa-apa sih, yang penting jangan lihat tetangga, tidur di luar aja. Terus sepengetahuan ibu RT, RW, Pak Lurah udah tahu belum peristiwa ini? Kayaknya tahu, kayaknya soalnya udah pada nyebar ya berita. Terus kira-kira sampai kapan ibu ikhlas untuk menampung keluarga dari Pak Anta ini? Ya sampai Bapak Anta pulang rumah aja. Harapan ibu, gimana harapannya? Ya harapannya semoga Bapak Anta ada yang bantu ya, ya biar cepat selesai gitu ya masalahnya, biar cepat punya tempat tinggal lagi. Yang kasihan gitu ya. Nah, apa Mesa, Bang Gemes setelah wawancara dengan salah satu warga dari istri kota, ada 2 rumah yang memang tergusur. Nanti Bang Gemes mau nanya nih sama warga sini Teh, bisa nanya Teh, kalau rumah yang dibongkar yang satunya sebelah mana sih? Itu atas nama siapa? Pak. Jalannya jalan mana yang dekat? No. Ayah, Ibu Nat, Neng. Ini anaknya Ibu Marna yang akan menunjukkan jalan menuju melihat dari kehidupan Ibu Marna. Namanya kasihan sekali lihat anaknya. Jalan terus Neng.